Ya, kita buka sungkup untuk usia 1 minggu di sini. Oh, pakai ini. Ini bukan jamur ya, ini adalah bintik-bintik bakal calon tunas. Bakal calon tunas. Ini banyak sekali, dan ini tandanya dalam penangkapan itu berhasil. Kita nanti tinggal tunggu aja, ada beberapa bagian yang sudah keluar tunas. Ya, ini sudah tumbuh tunas ya. Setelah generasi 1 minggu lebih, 2 minggu kurang lebih, ini akan muncul tunas-tunas seperti ini. Tapi tunas-tunas seperti ini masih sangat rawan sekali atau rentan sekali terhadap kering ya. Nanti pucuknya akan mengering kalau kita nanti menempatkan posisinya pada suhu yang ekstrim atau juga cuaca yang ekstrim. Nah, ada baiknya kalau menurut pengalaman saya, ini seharusnya disungkup terus ya, disungkup terus sampai dengan kelihatan daunnya ini agak warnanya agak menua. Kalau ini kan tuh, lihat, ini warnanya hijau, masih muda, hijau muda ya. Nah, ada baiknya ini percobaan saja. Bekas ranting-ranting yang enggak terpakai saya tancapkan di sini. Ternyata setelah beberapa hari disungkup kurang lebih 1 minggu, muncul seperti ini. Oke, ini medianya pasir full ya, pasir kali atau pasir bangunan. Nah, kebetulan saya mendapatkan pasir yang cukup halus, tapi kalau menurut saya ini kurang bagus juga kalau pasir sangat halus seperti ini, karena rentan sekali terhadap perubahan akar, dan untuk kandungan oksigen yang masuk ke dalamnya juga akan sulit. Nah, ini kalau menemui pasir seperti ini, Anda menemui pasir seperti ini untuk medianya, nggak usah ragu, silahkan dicoba saja. Tapi asalkan tiap 2 atau 3 hari sekali ini disiram, karena ini rentan sekali terhadap retak ya. Kalau kering ini retak, sehingga ini akan sedikit renggang dan mengakibatkan pertumbuhan akar tidak maksimal seperti itu. Dan menyiramnya juga harus hati-hati, harus tidak ke langsung bagian ini. Kalau langsung ke bagian ini, gunakan semprotan yang lebih halus ya, menggunakan semprotan yang lebih halus, dan diusahakan jangan setengah-setengah menyiram, langsung full, kira-kira air menggenang, dan terus meresap kembali ya, sehingga akarnya itu akan melekat ya pada pasir ini. Nah, itu informasinya. Setelah itu kita akan membuka sungkup di saat usia berapa. Kalau menurut saya serut itu tidak tergantung usia atau waktu tanamnya, tergantung daripada keluar tunasnya seberapa. Bisa sungkupnya dilepas ya. Ini maksa banget sebenarnya, maksa banget ini. Nah, ini contohnya. Contohnya ini kan ada daun yang sudah warnanya berhijau ya, agak
tua seperti itu, tapi belum begitu keras daunnya. Ini seusia atau kurang lebih pertumbuhannya tuh. Ini bisa dibuka sungkupnya, tapi jangan ditempatkan dulu di cuaca yang panas atau terkena sinar matahari langsung. Diusahakan kalau bisa terkena sinar matahari 2-3 jam saja sehari, jangan full ya. Ini sangat mempengaruhi sekali terkena sinar matahari, karena menurut pengalaman saya ini serut itu harus terkena sinar matahari meskipun disungkup. Dia butuh cuaca yang lebih hangat atau suhu yang lebih hangat ya daripada tanaman-tanaman lainnya. Nah ini kalau terkena sinar matahari pertumbuhannya itu akan lebih cepat, tapi diusahakan 2-3 jam saja sehari. Kalau bisa waktunya dari pagi sampai jam 12 siang saja untuk penyinarannya ya, antara rentang waktu dari pagi sampai jam 12 siang itu kita ambil beberapa jam saja di situ untuk penyinaran. Usahakan di tempat yang terkena sinar matahari ya. Ya contoh dari hasil penyungkupan kita coba lihat ya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan hijau dan tandanya ini sudah hidup ya, sudah hidup. Tapi alangkah baiknya untuk sobat pecinta bonsai ya, serut yang sudah seperti ini meskipun sudah hidup, ini kalau bisa harus tetap disungkup ya. Kenapa harus tetap disungkup ya? Untuk menghindari penguapan yang berlebih, apalagi kalau musim kemarau ya. Kalau musim kemarau ini harus disungkup. Ini menurut pengalaman saya sendiri, biasanya ini sudah kelihatan hidup cepat-cepat untuk membuka sungkup. Padahal ya, kalau menurut saya itu kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Kurang tepatnya karena banyak yang keluar sehingga nanti pertumbuhannya nanti tidak maksimal ya. Biarkan ini berjalan dulu sampai dengan kita menunggu ini ada tunas baru nih ya, menunggu tunas baru ini ada yang bercabang. Nah, mengeluarkan cabang. Nah, ini tandanya kalau sudah mengeluarkan cabang, perakaran yang ada di sini ya sudah berjalan ya. Sudah berjalan sehingga sudah bisa dibuka sungkupnya. Lihat di sini saya tidak menggunakan pupuk apa-apa, hanya waktu penanaman ya, saya berikan vitamin B1 ya. Alhamdulillah bisa cepat tumbuh ya. Saya pernah perbandingan antara vitamin B1, bawang dan juga zat CPT lainnya. Nah, ternyata vitamin B1 itu cukup efektif ya. 1 minggu sudah kelihatan perkembangannya. Nah, dibandingkan dengan pertumbuhan yang menggunakan atau penanaman dengan menggunakan bawang merah, diolesi bawang merah ya. Nah, ini hasil dari disemprot dengan B1. Jadi penyemprotannya dari mulai ujung sampai dengan akar ya, sampai dengan perakaran.
Nah itu didiamkan dulu sampai dengan mengering. Oke, selain itu biarkan saja dulu ranting-ranting yang mungkin kelihatannya mengganggu, kita biarkan berkembang dulu atau tumbuh dulu ya. Setelah nanti hidup, nanti kita bentuk ya. Ini masih nggak karuan nih, nggak karuan untuk proses penataannya. Proses penataannya masih kurang. Nanti kita akan bentuk ya, kita akan bentuk dengan menggunakan pahat, gunting, tuner dan lain sebagainya untuk mempercantik tampilannya. Oke, itu ya. Ini serut. Kebanyakan orang atau kita gitu kan, saya juga di awal-awal menggunakan media itu menggunakan sekam ya, menggunakan sekam mentah yang difermentasi, terus sedikit tanah, campuran pasir juga seperti itu. Itu ada yang presentasinya bisa hidup sekitar 50-60% saja. Nah, kalau kita menggunakan pasir full ini ya, pasir kali yang begini yang kasar juga, ini potensinya sangat besar dibandingkan dengan posisi pasir yang halus seperti ini ya. Ini potensinya lebih besar daripada menggunakan pasir yang halus, asalkan pasir itu sudah steril dalam arti kata gini, dalam arti kata tidak banyak mengandung unsur tanahnya. Itu karena tanah itu dia akan sangat keras ya kalau sudah mengering. Nah ini saya perbandingkan dengan yang pakai media kompos ya, dengan pasir halus ya, seperti ini. Oke, sobat barangkali yang ingin mencoba untuk menanam serut ini ya, silakan dicoba-coba dulu ya. Ini dari mulai dongkel saya nggak apa-apakan, ini cuma memotong bagian-bagian yang mungkin dirasa kurang perlu aja, nggak terlalu banyak ekstrim memotong, biarkan tumbuh-tumbuh dulu ya. Nah ini juga masih kelihatan semraut kayak gini, biarkan aja dulu. Dan diusahakan kalau mendongkel terus kita menanam di pot itu, usahakan ranting-ranting kecil yang seperti ini jangan dipotong. Kenapa jangan dipotong? Karena ranting-ranting yang kecil ini potensi untuk tumbuh tunasnya itu besar ya, dibandingkan dengan tumbuh tunas dari batang. Ini saya juga ada nih, tumbuh tunas dari batang. Ini ternyata dibandingkan dengan pertumbuhan ranting yang ada, ini malah cepatan tumbuhan ranting. Oke ya. Silakan barangkali untuk sharing Anda bisa tulis di kolom komentar ya, di bawah, dan yang bisa untuk menanggapi atau menjawab silahkan dipersilahkan. Ini hanya sekedar sharing saja, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat mencoba-coba memahami bagaimana karakter
pohon serut itu untuk ditanam pada media yang cocok. Ternyata ini ya, ini saya gunakan penanamannya ini kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Ini di tempat yang boleh dikatakan teduh tapi masih terkena sinar matahari. Kalau siang antara jam 10 sampai jam 12 itulah terkena sinar matahari langsung, ya. Karena di bagian atas ini meskipun ada di dalam ruangan itu saya coba untuk membuka ya di bagian atapnya. Oke, itu saja barangkali ya di kesempatan kita kali ini kita berbagi ya, atau barangkali ada sobat sekalian yang punya cara terbaik lagi untuk menanam tungkilan serut itu, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, selamat berkarya, mudah-mudahan berhasil dan sukses selalu.